Perjuangan kali ini cukup berat lur, karena baru saja saya harus melakukan pertempuran dengan siluman yang sangat ganas lur. Nah, inilah wujud dari siluman bekicot yang sangat ganas lur. Tapi ini sudah kembali ke wujudnya semula, karena sudah berhasil saya jinakkan. Jadi untuk mengambil benda-benda sakti itu ternyata memang tak semudah yang dibayangkan lur, karena kita harus menemui rintangan dan ujian yang harus kita hadapi. Jadi tadi ketika saya sampai di tempat ini, tiba-tiba terjadi serangan yang sangat luar biasa lur, sangat dahsyat. Nah, inilah bukti dari serangan siluman bekicot lur. Ini tadi terkena tebasan golok beracun dari siluman bekicot ini lur. Luar biasa ini. Untungnya saya bisa menghindari lur, karena ini sangat berbahaya luar biasa. Tapi tadi saya tidak sempat merekam pertempuran saya dengan siluman bekicot ini lur, karena saking sibuknya saya harus menghindari serangan-serangan, pukulan-pukulan, dan tendangan dari siluman bekicot yang sangat dahsyat dan bertubi-tubi lur. Jadi saya tidak sempat mengambil kamera, apalagi selfie lur. Luar biasa. Nah, kali ini saya akan membakar kemenyan terlebih dahulu ini lur, karena kebetulan aura di sini terasa sangat negatif dan mistis ini lur. Sebentar, saya nyalakan dulu apinya ini lur. Jadi untuk mengambil benda-benda sakti atau benda-benda pusaka seperti ini memang tidak bisa sembarangan ini lur. Jadi harus dilakukan dengan tata cara yang benar agar pengambilan benda-benda seperti ini dapat berjalan dengan lancar lur. Dan yang paling penting untuk mengambil benda-benda seperti ini yang harus kita miliki adalah keyakinan lur. Jika kita tidak yakin atau ragu ya sebaiknya jangan diambil, karena nanti justru kita akan diserang oleh keraguan dan ketakutan kita sendiri lur. Jadi ketika kita memiliki benda-benda ini tidak merasa tenang. Nah, seperti itulah. Nah, ini kita asapi dulu lur, agar kodam dari bambu ini tidak terlalu agresif dan menyerang kita lagi. Kita asapi dulu seperti ini. Nah, ini kodam dari bambu ini juga sudah berhasil saya kunci dengan ikatan ini lur. Jadi ini sudah tidak bisa kemana-mana lagi, karena tanpa ikatan ini biasanya kodam bisa lari lur. Jadi kalau kodamnya sudah tidak ada, barang-barang yang kita ambil juga hilang kesaktiannya lur. Jadi memang harus hati-hati. Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk membuka bambu ini lur. Kira-kira seperti apa isi dari bambu ini, karena saya juga belum tahu lur. Karena setelah saya terawang hanya terlihat kilatan cahaya saja lur, tidak jelas seperti apa isinya. Jadi nanti kita saksikan bersama-sama. Dan kebetulan tempat ini memang sangat angker lur, jadi kita lakukan saja perlahan-lahan, jangan teriak-teriak, karena nanti bisa mengganggu penunggu-penunggu yang ada di tempat ini lur. Jadi harus pelan-pelan saja seperti ini. Dan yang terpenting dalam melakukan pengambilan benda-benda seperti ini, kita harus dalam keadaan hati yang bersih, pikiran yang bersih, dan gigi yang bersih lur. Karena kalau sampai mulut kita bau, nanti kodam dari bambu ini bisa pingsan lur. Jadi memang tidak bisa sembarangan dalam melakukan pengambilan benda-benda seperti ini. Nah,
kita coba buka pakai golok pelan-pelan seperti ini lur. Usahakan pelan-pelan saja, karena biasanya isi dari bambu-bambu seperti ini adalah barang yang sangat mahal atau sangat berharga ini. Jadi usahakan jangan sampai pecah atau gompel lur, karena nanti bisa menghilangkan kesaktiannya dan tidak laku dijual nanti lur. Jadi memang harus berhati-hati. Nah, ini sebentar lagi akan terbuka ini. Nah, seperti inilah auranya semakin terasa ini lur. Pancaran energinya semakin besar ini. Luar biasa ini. Kira-kira seperti apa isi dalam bambu ini? Sangat dahsyat ini lur energinya. Nah, sebentar kita coba intip dulu lur. Kita pelan-pelan saja, karena biasanya benda-benda seperti ini juga bisa terbang lur. Jadi kita tidak boleh gegabah dalam mengambil benda-benda seperti ini. Nah, sepertinya memang ada isinya ini lur, bisa dilihat. Nah, sebentar saya akan mencoba untuk mengambil benda ini lur. Kira-kira seperti apa wujud dari benda ini? Nah, seperti inilah ternyata lur wujud dari isi bambu ini. Luar biasa ini lur, sangat bening dan berkilau-kilau ini lur. Luar biasa ini, pancaran energinya juga terasa sangat dahsyat ini lur. Luar biasa ini. Nah, mungkin inilah yang disebut dengan mustika embun lur, karena wujudnya seperti air dan sangat bening ini. Luar biasa. Dan biasanya benda-benda seperti ini kalau dijual bisa sangat mahal ini lur. Jadi benda-benda seperti ini banyak diburu oleh para kolektor dan dihargai sangat mahal ini lur. Bisa sampai triliunan ini lur. Luar biasa ini. Nah, tetapi kita tidak boleh berjualan benda-benda gaib seperti ini lur. Jadi benda ini cukup kita simpan sendiri saja dan kita gunakan sebagai penambah semangat kita dalam melakukan kebaikan lur. Nah, saya kira cukup sekian dulu dan saya ucapkan terima kasih lur.